Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Walaupun sudah beberapa hari lewat, sudah beberapa minggu lewat, tetapi tidak mengapa, kita sudah masuk di tahun 2026. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kami datang beribadah di tempat ini dan kesempatan saya melayani Tuhan. Demikian berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di sini yang sudah mengundang kami. Undangan yang sudah hampir 2 tahun berselang baru dipenuhi pada kesempatan ini. Terus terang Bapak Ibu, ketika itu memang saya belum mencatat karena sudah menumpuk. Jadi sebenarnya harusnya di 2025 terisi. Tetapi karena saya lupa catat, akhirnya tertunda. Dan Bapak Ibu, saya seperti halnya sudah disampaikan suami, kami baru datang dari berlibur. Saya juga masih agak flu. Dan saya berpikir begini, karena kami baru dipercayakan yayasan. Jadi pada bulan November, jadi saya bincang-bincang dengan rekan-rekan hamba Tuhan di dalam pelayanan PT Families, Prasetyo Turangan Families. Untuk bulan ini mungkin saya mau istirahat dulu. Jadi kami rencananya mau membenahi, kata teman saya, iya Januari urus dulu yayasannya. Tetapi saudara, Roh Tuhan bekerja. Saya percaya Roh Tuhan yang bekerja, karena tiba-tiba Ibu Femi, Ibu Gembala inbox saya, Bu melayani. Saya bilang, aduh ini sudah ketiga kalinya beliau inbox saya. Saya bilang iya nanti ya, karena saya pikir iya nanti mungkin di bulan Februari karena bulan ini fokus di yayasan. Tetapi seperti apa yang disaksikan Ibu Gembala ketika mau menjadi gembala, sebelumnya ada semacam dikejar-kejar. Saya bilang sama Tuhan, hati saya tidak sejahtera ya saudara. Saya baca lagi inboxnya. Saya bilang sama teman saya yang tadi bincang saya beberapa hari kemudian, saya bilang, aduh kayaknya saya harus isi deh gitu, karena aduh Tuhan, saya mau menangis gitu, karena hati saya begitu, bagaimana saudara ya, begitu tersanjung, begitu merasa dihargai, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Nah maka itu sebabnya saudara, pada kesempatan ini saya ingin beri judul, bekerja segiat-giatnya sebab Tuhan juga bekerja. Amin. Pada minggu pertama di bulan Desember, suami saya melayani. Di bulan Desember saya juga padat karena mempersiapkan selesai KKR dengan Ibu Susiat Hettings, kemudian mempersiapkan liburan, dan kemudian ada Natal. Jadi saya bilang sama suami yang akan melayani, mengisi di bulan Desember. Ketika minggu pertama pelayanan kunjungan kedua di GPDI Solideo Buha, di sana kan ada perjamuan Bapak Ibu. Di perjamuan itu saya dapat hostia, apa sih namanya? Roti. Ya, itu roti perjamuan. Di situ ada ayatnya. Di situ Amsal 6 ayat 6 bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut. Saya baca sekilas, saya dalam hati, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya bilang dalam hati begitu saudara, maksudnya saya ingin berbantah dengan Tuhan. Tuhan, saya kan tidak malas. Saya padat sekali melayani. Tetapi saudara, itu kemudian terngiang-ngiang sampai memang itu yang kemudian mengingatkan saya ayat ini.
mengingatkan saya untuk mengisi pelayanan di bulan ini. Saudari dalam Tuhan, tetapi kita tidak akan melihat di dalam Amsal 6 ayat 6. Mari kita sama-sama akan membaca di dalam Roma 12 ayat 11. Kalau biasa berdiri, kita berdiri dan sama-sama dengan suara keras kita baca. Tidak hanya terdengar oleh kita tetapi oleh teman di sekitar kita. Roma 12 ayat 11. Dalam hitungan yang ketiga, yang sudah dapat katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saya akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di sana ayat ini bunyinya demikian, rajinlah bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Amen. Saya akan membagi dalam 2 bahagian ya untuk firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara. Kita akan melihat sejenak sebelum nanti masuk kepada berkat firman Tuhan yang ingin saya bagikan, Bapak Ibu. Bagian A ini, jangan malas, itu berarti harus rajin bekerja. Ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita juga dituntut untuk bekerja. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kita tidak boleh malas, kita harus rajin bekerja. Kalau kita masuk di dalam bahagian rohaninya, karena apa, saudara? Pertama, karena kita dipanggil sebagai pekerja. Sebagaimana Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 1, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja. Amin, saudara. Dan bahkan Rasul Paulus pun kemudian mengingatkan dalam 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai apa? Seorang pekerja. Jadi ada panggilan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak harus engkau sekolah Alkitab terlebih dahulu. Benar. Ada orang-orang yang dipanggil untuk itu, yang mendapat kesempatan untuk belajar. Ada waktu untuk belajar. Tetapi kita sekalian sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, kita punya tanggung jawab untuk bekerja. Karena kita dipanggil sebagai pekerja. Amin, saudara. Haleluya. Dan apa, saudara? Yang kedua, kita itu bekerja, tanggung jawab kita untuk memberi buah. Memberi buah itu kalau mungkin saya kategorikan secara umum, itu kita harus menjadi berkat. Sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang. Pohon, kadang-kala kalau kita melihat kalau pohon ya Bapak Ibu ya, pohon itu tidak pernah menikmati buahnya. Kalau pohon buah itu sudah berbuah, itu akan dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara kita bekerja memberi buah sebagaimana Filipi 1 ayat 22. Kalau aku hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Paling tidak, saudara, kalau saudara tidak ada tanggung jawab dalam pelayanan di gereja, mungkin dikategorikan orang bilang kita kok cuma jemaat biasa. Sebenarnya saya tidak setuju dengan itu Bapak Ibu, karena semua kita ada panggilan untuk menjadi saksi, menjadi berkat, berbuah. Amin, saudara. Sebagaimana kesaksian suami saya tadi, jadi Christ image, jadi wajah Kristus harus nampak dalam kehidupan kita, menjadi kesaksian. Sehingga apa yang kita lakukan bukan menjadi batu sandungan, tetapi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Itu pelayanan.
Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kalau kita tidak memberi buah, Yohanes 15 ayat 2 bilang akan dipotong. Ya. Jadi pastikan kehidupan saya dan saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bekerja menghasilkan buah. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bawa pada kehidupan saya pribadi. Ya. Saya ini manusia biasa. Saya punya kesibukan. Tetapi panggilan untuk bekerja ini tentu juga datang dalam kehidupan saya. Untuk itu kenapa dalam hari-hari kami sejak 2021 Oktober seakan-akan tidak putus kami melayani. Dari mimbar satu ke mimbar yang lain, sebagaimana tadi sudah 17 merek gereja, saudara. Karena memang panggilan kami adalah panggilan pelayanan oikumene. Tentu saya yang terbeban untuk bekerja dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Saya menyadari tanggung jawab panggilan ini, saudara. Dengan rutinitas yang demikian, saya merasa ada satu titik saya jenuh. Kadang saya melihat pelayanan ini, saudara, saya merasa bahwa saya gagal. Dan itu ternyata, saudara, juga menjadi bahagian atau menjadi perasaan yang timbul dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita akan melihat bagaimana Elia yang begitu dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita mau lihat, saudara, kehidupan Elia seakan-akan dia pada satu titik terendah, dia frustasi dengan kehidupannya sendiri. Seakan-akan dia merasakan Tuhan itu tidak ada bersama dengan dia. Bahkan dia merasa dia sendiri saja, tidak ada orang lain. Dia mau bunuh diri, saudara. Dia mau mati saja, saudara. Dan itu juga kadang datang dalam kehidupan saya, saudara. Saya bilang sama Tuhan, sebanyak ini pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya pribadi, masihkah Tuhan mempercayakan isi hatimu, Tuhan? Masihkah ada rahasia yang akan Tuhan bukakan? Ini pertanyaan saya di hari-hari kemarin sebelum saya mengiyakan pelayanan di sini, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau bicara apa? Tetapi sekali lagi Roh Kudus yang menguatkan saya. Sebagaimana Tuhan menolong engkau pada hari yang lalu, Tuhan pasti bicara. Dan pertama yang Tuhan bicara itu meneguhkan saya, menguatkan saya, saudara. Saya begitu frustasi, saya bilang, Tuhan, mau bilang apa ini, Tuhan? Saya seolah-olah terbawa dalam keadaan yang enak, saudara, tinggal di rumah. Postingan belum selesai, liburan postingan saya, saudara. Terbuai dengan itu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, saudara, ada perasaan-perasaan yang timbul. Seakan-akan pesimis. Nah, inilah kita manusia, saudara, amin ya. Inilah kita manusia. Tetapi saya kemudian, saudara, membangkitkan roh saya untuk bakar, menyala. Tuhan tidak akan tinggalkan. Makanya saya mengiyakan pelayanan ini, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perial Elia membunuh semua nabi itu, ada 450 nabi yang dibunuh Elia dengan pedang. Dan kita lompat ayat 4, tetapi ia
ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Elia, ini ya, bicara tentang Elia, lalu duduk di bawah pohon, sebuah pohon ara. Kemudian apa saudara? Ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Padahal baru beberapa ayat sebelumnya Elia melakukan hal yang luar biasa, 450. Ya, Nabi Baal itu dihabisi oleh dia seorang diri, saudara. Dia tidak tahu ketika itu dia seorang diri, tetapi ada Tuhan. Kadang kita lupa, saudara, seperti halnya Elia. Kita lupa apa yang pernah Tuhan lakukan di hari-hari sebelumnya. Bagaimana Tuhan campur tangan hidup kita, bagaimana Tuhan sertai kita di titik di mana kita ada dalam titik terendah, kita merasa kita sendiri. Saya ingin firman Tuhan ini akan kembali membakar semangat kita, membakar roh kita untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara, perhatikan ini. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Selanjutnya dari ayat 4 tadi kita akan lihat bagaimana Tuhan memulihkan tenaga kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan, perhatikan firman Tuhan, makanan itu, makanan yang disediakan Tuhan, malaikat yang disuruh kepada saya dan saudara akan menguatkan kita. Amin, saudara. Haleluya. Karena ada selalu malaikat yang Tuhan utus untuk kita. Ya, saudara, di dalam Tuhan apa yang terjadi? Kekuatan makanan itu yang memberi dia kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Amin, saudaraku. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selalu ada kekuatan dari Tuhan yang akan Dia berikan bagi kita. Mungkin ada orang lain seperti malaikat yang diutus Tuhan. Mungkin ada berkat-berkat yang Tuhan kirim melalui orang lain. Saya bicara tentang berkat jasmani, berkat rohani, apapun yang engkau butuhkan ketika itu, Tuhan akan berikan kepada kita supaya kita kuat. Yang kedua, saudara, Tuhan memulihkan iman kita untuk peka akan kehadiran Tuhan. Ayat yang ke-9, 1 Raja-Raja 19. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Perhatikan pertanyaan Tuhan. Dan dijawab begini, saudara. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak
Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kita sampai di situ dulu saudaraku. Kenapa Tuhan tidak ada di angin tadi? Ya, di gempa tadi. Tetapi kenapa Tuhan ada justru di dalam bunyi angin yang sepoi-sepoi basah? Karena saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memulihkan kepekaan pendengaran iman kita. Tuhan ingin memulihkan agar kita peka terhadap pekerjaan Tuhan yang walaupun hanya sepoi-sepoi basah itu, saudara. Kalau ada Tuhan di sana, haruslah engkau yakin bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Amin, saudara. Kita harus peka dalam keadaan apapun, Tuhan itu hadir, saudara. Tuhan tidak menunjukkan dirinya kepada Elia dalam angin yang besar yang memecah atau membelah gunung atau gempa atau api, tetapi dengan suara bisikan yang lembut, saudara. Itu mengingatkan kita bahwa kalau kita sebagai manusia kadangkala hanya melihat sesuatu pekerjaan, oh ini spektakuler, oh itu dahsyat, oh ini berhasil, karena apa? Oh banyak orang, gerejanya besar, musiknya lengkap. Oh apa? Dia itu tadinya tidak berjalan, jadi berjalan, saudara. Kita hanya melihat sesuatu yang wow, kemudian itu menjadi pertanda bagi saya dan saudara, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sana, Tuhan bekerja di sana. Tidak, saudara. Pekalah oleh kehadiran Tuhan, walaupun itu hanya sepoi. Amin, saudara. Mungkin kita tidak sadari kehidupan kita sampai saat ini, saudara. Kita boleh ada. Di luar sana masih banyak orang yang lebih kaya dari kita, tetapi mereka tidak diberkati. Kenapa? Karena kekayaan tidak menjamin ada damai sejahtera dalam hidupnya. Amin, saudara. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan salah menilai kehadiran Tuhan dengan mata kita yang terbatas, dengan pendengaran kita yang terbatas, tetapi kita peka. Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa bekerja. Amin, saudara. Haleluya. Dalam hal apapun. Kenapa angin sepoi-sepoi basah itu bisa dipastikan adalah kehadiran Tuhan? Ayat yang ke-13, segera sesudah Elia mendengar angin sepoi-sepoi tadi, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ini artinya bahwa dia kemudian dibuat sadar, dibuat peka, oh ini Tuhan ada. Sehingga dengan rasa yang hormat akan kehadiran Tuhan, dia menyelubungi mukanya. Ya, saudara. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Apakah kerjamu di sini? Padahal pekerjaan yang sudah dia lakukan sebelumnya luar biasa, saudara. Dan untuk kedua kalinya Elia menjawab Tuhan, seolah-olah mengingatkan Tuhan. Ayat 14, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tetapi orang Israel tetap aja meninggalkan Tuhan, tetap aja mereka meruntuhkan mesbah-mesbah. Saya sudah membunuh nabi-nabi, tetapi tidak ada yang bertobat. Tetapi tahukah saudaraku, di dalam Tuhan, Tuhan memperhatikan
engkau kerjakan. Apalagi engkau giat bagi dia, dia akan pulihkan semangatmu. Ini bahagian yang ketiga Bapak Ibu. Ayat 15-16 firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang apa? Pergilah, giatlah, bekerjalah kembali dengan giat saudara. Amin. Melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, ada pekerjaan yang harus engkau lakukan. Apa? Mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Belum sampai di situ, masih ada pekerjaan lagi. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Hanya ketika Elia bicara begini saudara, hanya aku seorang diri saja yang masih hidup. Ada keputusasaan. Dia merasa dia begitu sendiri, dia mau mati. Padahal dia giat bekerja. Tuhan bilang, balik lagi ke jalanmu, bekerja lagi. Bukankah aku sudah hadir menyatakan diri, saudara? Banyak yang harus engkau urapi jadi raja. Untuk itu, saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan juga datang bagi saya dan saudara. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bekerjalah. Masih banyak proyek-proyek pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Jangan berhenti. Amin. Haleluya. Yang keempat, ketika dia merasa dia sudah bekerja dengan giat dan dia merasa dia hidup sendiri. Yang keempat saudara, Tuhan menyediakan apa yang Elia butuhkan. Di ayat yang ke-18, 1 Raja-Raja 19, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, Elia tidak tahu ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong dia. Dia ternyata tidak sendiri, ya. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelum dia mengutarakan, Tuhan aku sendiri. Kadang-kadang saya dan saudara berpikir bahwa kita ini tidak bisa melakukan sesuatu, padahal Tuhan sudah mempersiapkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang akan melengkapi kita. Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ketika Elia merasa sendiri, yang dia risaukan itu ternyata Tuhan sudah sediakan. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Jadi mari kita rajin bekerja. Bekerja untuk menghasilkan buah. Ya. Dan apa saudara? Menghasilkan buah yang bisa dilihat dan dinikmati orang. Bukan kemudian kita harus mematok diri kita, oh harus seperti ini. Ya saudara, harus besar begini, harus dilihat, harus menjadi pengakuan orang. Apa yang kita kerjakan saudara? Kita harus berdiri di depan. Sehingga pelayanan kecil itu kita tidak mau saudara. Saudara perhatikan saya saudara. Saya tidak ingin menonjolkan diri atau apa. Suara saya pas-pasan. Tetapi ketika setiap ada pelayanan, kalau butuh singer saya menyanyi. Saya tidak terlalu pintar untuk main-main rebana saudara. Tetapi saya mau giat untuk bekerja. Saya tahu ketika satu hari nanti suara saya akan lebih baik dari sekarang untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saya mau bergiat di dalam Tuhan. Ini firman
Tuhan ternyata sudah datang dulu kepada saya secara pribadi, sehingga saya menjadi kenyang, saya menjadi bersemangat. Jangan lelah, jangan putus asa, jangan merasa sendiri. Rasakan setiap hembusan angin sepoi-sepoi. Dengar itu, Tuhan ada di sana, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jangan cuma lihat sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, saudara. Belum tentu Tuhan ada di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita pun melihat, saudara, mungkin kita akan menilai diri kita sendiri. Tuhan, kenapa pelayanan kita cuma begini-begini saja? Oh Tuhan, dari dulu sampai sekarang cuma ini yang Tuhan percayakan, saudara, dalam kehidupan kita. Jangan berhenti bekerja, tetap giat. Yang penting Tuhan ada. Amin, saudara. Yang penting kau rasakan Tuhan ada. Biar cuma pelayanan kecil, kalau engkau menyadari Tuhan ada di sana, itu lebih indah. Amin, saudara. Haleluya. Tetap setia, tetap giat. Di awal tahun baru ini kita kembali diingatkan untuk bekerja segiat-giatnya, sebab ternyata Tuhan tidak diam. Bekerja segiat-giatnya karena ternyata Tuhan juga bekerja untuk kita. Tuhan memulihkan tenaga kita, Tuhan memulihkan kepekaan iman kita, Tuhan memulihkan semangat kita, dan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, ayat pokok kita tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan yang sebagai penutup, Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 58. Sama-sama kita baca 1 Korintus 15:58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hamba Tuhan. Kalau kita tahu lagu yang berkata, bekerjalah Roh Kudus di sini. Bekerjalah Roh Kudus di sini. Bisa? Bekerjalah dengan kuasa